Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi anak-anak dalam pembelajaran daring pada pertemuan keempat semester 2 ini. Anak yang saya banggakan, anak selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajar meskipun dalam keadaan daring. Nah, langsung saja pada materi tetap IPS kelas 9 semester 2 pada bab pertama bersama Pak Heru, yaitu tentang materi yang terakhir, yaitu pasar bebas. Pada bab 1 materi yang terakhir pasar bebas ini, anak-anak semua hal yang perlu diingat pasti ada dua, mesti ada kelebihan dan ada kekurangan. Terlebih dahulu sebelum melanjutkan materi ini, marilah kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Iya, mulai. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan belajar ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Langsung saja anak-anak, tujuan pembelajaran yaitu Pak Heru akan mendiskusikan pasar bebas. Apresiasi seperti pada materi pertama, langsung pasar bebas. Pasar bebas atau perdagangan bebas adalah suatu keadaan ekonomi yang lebih fokus dalam ke depan produksi serta penjualan produk baik barang maupun jasa tanpa adanya campur tangan pihak pemerintah. Jadi pemerintah tidak ikut campur dalam produksi barang ini. Barangkali orang itu bisa memproduksi barang dengan harga produksinya murah, maka orang itu bisa memproduksi barang itu dan dijual dimanapun. Kalau negara-negara lain atau tempat-tempat lain itu harganya lebih mahal. Tapi ingat, kualitas juga harus berpengaruh. Jangan barang murah kualitasnya jelek, barang murah tapi kualitas baik. Sistem ini akan lebih menerapkan prinsip ekonomi berdasarkan adanya hukum pemerintahan permintaan dan penawaran, sehingga setiap keputusan dan aksi individu yang erat kaitannya dengan jasa, barang, atau uang akan lebih bersifat sukarela. Artinya, dengan pasar bebas ini, maka terpiculah sebuah permintaan dan penawaran. Mungkin kalau dulu beli makanan A, mungkin belinya hanya di Tanggulangin, tapi sekarang tidak, mungkin belinya di Gedangan, belinya di Kerembung. Ya, ini karena faktor beberapa. Artinya apa? Oh, karena di Kerembung itu harganya murah. Ya, oh karena di Gedangan itu rasanya lebih enak. Itu kan faktornya macam-macam. Di hal lain, lawan dari pasar bebas ini adalah sistem ekonomi terpusat, yang mana pihak pemerintah akan turut andil dalam menentukan suatu produk barang dan jasa apa saja yang harus diproduksi dalam negaranya, dan pemerintah juga akan menentukan harga tersebut. Artinya, lawan dari pasar bebas itu dalam sistem ekonomi terpusat, orang yang produksi barang di Indonesia pun harus dipantau pemerintah. Tidak boleh ngawur. Misalkan kelapa sawit, Indonesia nggak dikasih kelapa sawit, tapi dikirimkan di luar negeri semua. Itu tidak boleh. Jadi semua itu harus ada ukurannya. Nggak boleh berapa persen yang harus diekspor, berapa persen yang harus dikonsumsi di Indonesia sendiri. Itu yang perlu. Di dalam pihak perusahaan akan menentukan produk barang dan jasa apa saja yang harus diproduksi dan siapa saja konsumennya. Pihak perusahaan juga memiliki kuasa penuh atas harganya yang akan mereka berikan pada harga tersebut, berhubungan dengan hukum permintaan dan penawaran barang. Artinya perusahaan berkuasa penuh menentukan harga. Membuat barang A harganya sekian, itu perusahaan menentukan, tapi pasar kan juga yang menentukan. Meskipun harganya mahal, tapi karena pasar itu harganya nggak berani, maka ya bisa turun dari harga yang dipatok seorang pengusaha.
yang saya banggakan. Pengertian pasar bebas ini ada dua yang harus dipahami anak-anak. Seiring yang dijuluki sebagai bapak ekonomi mengatakan bahwa pasar bebas sudah memberikan kebebasan pada masyarakat luas untuk bisa membuat dan melakukan kegiatan jual beli barang sesuka hati mereka. Itu menurut Adam Smith. Selain itu, pasar bebas pun mampu membuka pasar hingga ke luar negeri dan melahirkan persaingan ekonomi yang luas, yang mana setiap orang secara alami tentu akan lebih memilih barang dengan harga yang murah demi memperkaya dirinya sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah. Artinya beli barang yang murah, tapi jika harus kualitas juga ada menurut pakar yang lain, yaitu David Ricardo menjelaskan bahwa pasar bebas adalah suatu kegiatan perdagangan luar negeri yang melibatkan lebih dari dua negara yang masing-masing diantaranya akan melakukan perdagangan tanpa adanya dari pihak pemerintah. Hampir sama, hanya saja kalau di Adam Smith itu lebih terfokus pada perdagangan baik dari negara manapun, tapi kalau David adalah lebih penekanannya pada dua atau lebih negara-negara, hampir sama. Artinya setiap masyarakat memiliki kebebasan dalam melakukan perdagangan antar negara tanpa hambatan dari pemerintah masing-masing. Berdasarkan penjelasan di atas, para ahli di atas, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa pasar bebas memiliki hubungan yang erat dengan kebijakan pemerintah tentang suatu perdagangan. Artinya, pemerintah tidak akan melakukan tindakan diskriminatif atau menghambat proses perdagangan, terutama kegiatan impor dan ekspor. Langsung aja tujuan adanya kebijakan tanpa adanya tindakan diskriminatif perdagangan luar negeri, maka pasar bebas memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua, meningkatkan perekonomian negara. Yang ketiga, memperluas pasar. Yang keempat, menciptakan TT, yaitu transfer of teknologi. Yang kelima adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Langsung saja pada fungsi perdagangan bebas. Apa Pak fungsinya? Berdasarkan penjelasan di atas, fungsi utama perdagangan bebas dalam perekonomian negara pada dasarnya adalah untuk, ini yang perlu digarisbawahi, untuk memberikan kebebasan pada masyarakat untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi, khususnya dalam melakukan aktivitas ekspor dan impor. Selain itu Pak apa? Yaitu fungsinya memberikan informasi terkait harga dan kualitas permintaan barang, baik itu yang berdampak dan stabilitas harga barang. Setiap pengusaha pun nantinya akan mendapatkan penghasilan yang lebih atas bisnis yang dijalankan, serta memiliki peluang dalam mendapatkan keahlian yang lebih modern. Lebih dari itu, perdagangan bebas juga mampu melahirkan tingkat penggunanya barang yang meningkat dengan diiringi faktor produksi yang kian efisien. Ciri-cirinya apa aja Pak? Ciri-cirinya adalah penerapan sistem pasar bebas akan terlihat pada bagaimana sumber dan alat produksi bisa bebas dimiliki dan diatur oleh seluruh pihak. Dalam pasar bebas juga akan melihat persaingan antar perusahaan dalam mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Tuh. Manfaatnya apa Pak? Ini manfaatnya. Perdagangan bebas mempunyai manfaat yang mampu dirasakan dalam perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Berdasarkan manfaat yang kemungkinan akan dirasakan adalah besarnya setiap orang dalam mempunyai kekayaan dan mengolah sumber dayanya masing-masing. Selain itu juga, produsen juga akan lebih dituntut untuk membuat produk yang berkualitas karena pasar bebas melahirkan persaingan yang lebih ketat antar perusahaan. Jadi nggak murah aja ya, tadi mulai berkali-kali saya tekankan, tidak murah aja, tapi kualitas juga butuh. Kekurangan, tadi kita ngomong kelebihan, sekarang kekurangan. Yang perlu diperhatikan adalah dengan adanya pasar bebas, perusahaan akan yang